Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi video ini saya buat teman-teman menjadikan ini adalah senjata Anda, peluru Anda, dan tameng Anda dalam menjalankan bisnis mahkota sukses Indonesia. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika Anda pertama kali atau baru bergabung di bisnis jaringan atau bisnis multi level marketing atau bisnis PT Mahkota Sukses Indonesia. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya ketika Anda bergabung, pasti Anda akan diberikan berbagai arahan oleh leader-leader Anda, oleh mentor Anda, coach Anda, dan lain-lain. Namun ada beberapa yang Anda lupa. Ketika Anda berhasil menjoinkan orang, ini problem yang sering terjadi di seluruh bisnis jaringan atau bisnis multi level marketing. Jadi teman-teman semua, Anda ini sangat-sangat jago dalam mengclosing orang atau menjoinkan orang. Namun di video ini insya Allah Anda bisa paham bahwasanya apa yang menjadi satu kekurangan Anda dalam menjalankan bisnis multi level marketing. Kadang Anda lupa ketika Anda berhasil menjoinkan orang, Anda lupa menyiapkan yang namanya senjata, peluru, dan tameng. Jadi bukan cuma buat Anda nih para member-member, tapi buat member Anda yang baru bergabung itu juga sangat-sangat butuh yang namanya senjata, peluru, dan tameng. Nah, kenapa demikian teman-teman semua? Nah, kita melihat beberapa problem atau keluhan member-member Anda yang telah bergabung di komunitas bisnis yang Anda bangun. Problemnya adalah mereka pasti sering ngomong kayak gini. Kenapa leader ketika member saya bergabung, hari ini dia semangat, besoknya kurang semangat. Ada lagi yang parahnya, ketika dia bergabung hari ini, di follow up, sudah sering banget di follow up, besoknya itu hilang gitu loh. Nah, di sini poinnya saya akan jelasin kepada Anda semua apa yang menjadi kekurangan yang mungkin Anda kurang teliti atau kurang maksimalkan ketika Anda menjalankan bisnis multi level marketing teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika Anda berhasil menjoinkan orang tersebut itu dalam kondisi bisa dikatakan ilustrasinya atau analogi sederhananya adalah itu mereka adalah orang buta. Orang buta mana bisa jalan sendiri? Pasti bisa jalannya dituntun gitu loh. Nah, sama halnya kalau misalkan Anda membuat member Anda itu bergabung dan Anda langsung mengarahkan menjalankan bisnis ini, secara tidak langsung Anda sedang menjerumuskan dia di lubang yang sesat. Kenapa kawan-kawan seperti itu? Jadi gini, analogi yang kedua, ketika Anda melihat satu anak bayi yang baru lahir, yang Anda lakukan adalah apa? Pasti Anda merawatnya. Ya pasti jelas Anda merawatnya. Kemudian kalau dia makan, bisa nggak dia makan sendiri? Nggak mungkin. Pasti Anda akan membuat makanan buat dia atau meminumkan susu, ya kan, ASI dan lain-lain. Jadi anggaplah member baru itu ibaratnya adalah orang buta atau anak bayi, yang dimana mereka harus dituntun, mereka harus diarahkan, mereka harus diajari, mereka harus dibimbing dan benar-benar didampingi. Jadi metode yang teman-teman harus pahami adalah ketika Anda berhasil menjoinkan orang, di sini kadang-kadang Anda lupa bahwasanya orang tersebut itu mengalami hambatan, tantangan, dan rintangan. Hambatan yang paling sering terjadi adalah ketika mereka pulang dari rumah, dari tempat prospek tersebut. Orang itu sudah bergabung, lantas Anda tidak menyediakan yang namanya senjata, peluru, dan tamengnya, maka yang terjadi member itu akan diterobos dengan hal-hal negatif teman-teman semua. Nah, kenapa saya bahas ini teman-teman semua? Karena ini menjadi problem Anda dalam menjalankan bisnis ini. Nah, semoga di video ini Anda bisa mentelaah bahwa kesalahan-kesalahan apa yang harus Anda perbaiki teman-teman seperti itu. Nah, jadi gini, kalau misalkan member Anda pulang, member baru nih yang tadi saya katakan notabene dia nggak tahu apa-apa, dia gabungnya karena yakin, dia gabungnya karena lihat semangat Anda atau antusias Anda. Karena saya jamin orang yang bergabung itu pemahamannya dari 100% paling dia pahamnya 2%, bahkan cuma 5% aja teman-teman.
Nah, selebihnya itu kenapa mereka bergabung? Karena mereka yakin, mereka melihat peluang dan mereka paham dengan penjelasan Anda seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus Anda bekali kepada mereka? Ini bekal ini sangat penting teman-teman. Ada beberapa poin yang harus Anda bekali kepada mereka untuk mereka bisa semangat dan bisa Anda jaga keyakinannya. Nah, yang sering terjadi ketika Anda sudah berhasil menjoinkan orang tersebut, Anda setengah mati buat dia gabung, setengah mati yakinkan dia, setengah mati buat dia keluarkan duit pada saat itu, tapi Anda tidak menjaganya teman-teman. Nah, apa yang menjadi sebuah keliru di sini teman-teman? Bahwa ketika dia pulang pasti mengalami yang namanya hambatan, tantangan, dan rintangan di dalam rumahnya. Ya, perlu teman-teman pahami di sini poinnya sangat penting banget. Karena orang tersebut ketika dia pulang, pasti orang tua atau keluarga bahkan kerabatnya siapapun orang ada di rumahnya pasti menanyakan dia dari mana. Lantas kita tidak mempersiapkan senjata peluru serta tamengnya teman-teman. Kita tidak mempersiapkan mereka bahan untuk mereka menjaga dirinya gitu loh. Jadi yang saya mau ajarkan kepada teman-teman semua, saya mau sharingkan kepada Anda semua apa bekal yang perlu Anda sampaikan kepada jaringan Anda atau bisnis Anda sehingga mereka bisa terjaga semangat dan keyakinannya. Silakan Anda simak, silakan Anda dengar baik-baik dan catat. Oke, poin yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memahamkan mereka. Pemahaman yang perlu Anda sampaikan ke mereka bahwa ketika orang bertanya soal bisnis yang Anda jalankan, jangan pernah menjelaskan sedetail mungkin. Karena kita tidak bisa, ibaratnya tidak bisa menyalahkan mereka atau menyalahkan orang di rumahnya ketika dia berpikir negatif teman-teman semua. Karena yang paham itu adalah si anak ini, si orang ini yang bergabung. Jadi kalau misalkan sampai di rumah dia ditanya, kamu dari mana? Saya dari bisnis MSI atau dari seminar gitu. Saya bergabung di salah satu bisnis dengan produknya seperti ini. Pasti di mindsetnya mereka, kamu ditipu, kamu dibodoh-bodohi, kamu akan disuruh jadi sales, kamu akan digini-gini dan lain-lain. Itu yang kita harus persiapkan teman-teman semua. Karena itu sering terjadi, bahkan sangat-sangat sering terjadi. Maka dari itu yang saya mau sampaikan sama teman-teman semua, bahwa ini pembekalan kepada member baru Anda sangat penting. Karena pembekalan ke member baru itu adalah aset terbesar dalam merintis bisnis multi-level marketing. Oke, kita lanjutkan poin-poin yang penting untuk Anda sampaikan ke jaringan Anda ketika dia pulang ke rumahnya. Kamu harus menceritakan hal-hal yang akan terjadi di rumahnya sedemikian rupa, sedetail mungkin, sehingga ketika dia bertemu dengan orang di rumahnya, dia tidak bakal kaget lagi karena kita sudah siapkan yang namanya bekal senjata peluru serta tamengnya. Jadi kamu nanti ngomong aja sama si jaringan itu. Kamu ngomong, Anda ngomong ke mereka bahwa ketika kamu pulang ke rumah pasti kamu kan ditanyain sama keluarga kamu. Misalkan ibu, bapak, kakak, adik, atau siapapun keluarga atau om dan lain-lain. Kamu dari mana? Nah, jadi jawab seadanya aja. Karena ingat, kamu pasti di rumahmu pasti tidak percaya kalau kamu itu sudah melakukan sesuatu perubahan. Ya kan? Orang di rumahmu tidak peduli apa yang kamu pahami gitu loh. Jadi semaksimal mungkin Anda ngomong apa adanya aja gitu loh. Jadi ketika misalkan mereka bertanya, kamu dari mana? Saya dari salah satu perusahaan. Apa perusahaannya? Perusahaannya kamu bisa sebutkan PT MSI. Jadi usahakan teman-teman jangan pernah ajak orang sekitar Anda yang negatif berdebat. Karena jelas pasti Anda akan disalahkan. Nah, bagaimana caranya Anda disalahkan? Karena orang tersebut tidak paham. Jadi di sini posisi Anda yang paham. Jadi Anda yang harus menurunkan ego, Anda yang harus menurunkan kebenaran Anda ke mereka-mereka. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu dari mana? Saya dari perusahaan MSI. Kamu tadi bikin apa di sana? Saya belajar. Nah, terus kamu disuruh apa? Ya, saya disuruh berjuang, saya disuruh belajar gitu. Belajar untuk apa? Supaya saya juga bisa belajar untuk sukses. Karena di sana mah itu ada pengembangan dirinya, ada belajar bagaimana tentang public speaking, belajar tentang people skill, bagaimana tentang kebersamaan di satu komunitas bisnis yang luar biasa dan lain-lain.
pasti mereka berstatement seperti ini, kamu tuh pasti ditipu, kamu pasti dibodoh-bodohin, kamu pasti gini dan gitu dan lain-lain. Jadi jangan buat suasana jadi gaduh dan Anda berdebat. Jadi tanggapi aja yang baik-baik, seperti itu. Nah kemudian ketika orang tersebut, keluarga Anda berdebat dengan Anda ini posisikan diri Anda adalah orang yang paling paham. Kenapa Anda bertindak? Pasti Anda berpikir. Karena posisinya yang pertama Anda dijelasin dalam keadaan sadar. Yang kedua Anda bergabung karena yakin. Yang ketiga Anda ada peluang untuk bisa berkembang dan bisa sukses teman-teman semua. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa orang negatif akan ada di lingkungan Anda. Tidak akan pernah Anda jauh dari lingkungan negatif. Pasti akan ada negatif. Nah kemudian teman-teman semua, ketika orang tersebut sudah menjelek-jelekan bisnis yang Anda kerjakan, jangan berdebat. Usahakan nanti bilang aja sama orang tuanya, doakan aja ma, doakan aja pa, insya Allah kalau ini jalan rezekinya saya, insya Allah saya akan sukses. Saya cuma minta doanya mama, saya minta doanya bapak, semoga saya bisa dimudahkan. Nah itu aja. Itu lebih bijak daripada Anda berdebat sama keluarga Anda atau keluarga saudara Anda, atau bahkan orang tua Anda teman-teman semua. Nah jadi yang perlu teman-teman ketahui, jangan pernah berdebat karena orang rumah Anda tidak salah. Karena posisinya mereka tidak paham. Jadi yang paham itu bukan mereka, yang paham itu Anda. Jadi Andanya yang harus membuat membuat tameng kepada diri teman-teman semua. Terus kemudian Anda harus punya prinsip seperti ini teman-teman. Saya sudah berani berkomitmen bahwasanya keluarkan uang atau keluarkan modal untuk bergabung, bahwa saya harus bertindak semaksimal mungkin. Karena sebenarnya orang negatif itu hanya mau melihat suatu bukti, sebuah bukti. Jadi usahakan ketika Anda bergabung di bisnis seperti ini, bisnis multi level marketing atau bisnis MSC, wajib Anda maksimal dan harus cepat-cepat membuktikan. Kenapa demikian teman-teman? Karena lingkungan Anda sedang menunggu bukti. Ketika Anda sudah memberi bukti, maka niscaya Anda akan lebih mudah kembangkan usaha ini, bisnis ini teman-teman semua. Jadi usahakan Anda harus memberikan tameng kepada jaringan Anda. Kamu pasti diejek, kamu pasti dibully, orang tua pasti tidak mendukung, bahkan kamu disuruh stop dan lain-lain. Dan kamu harus yakin kalau yang bertindak ini untuk kebahagiaan orang tuamu. Jadi kamu harus yakin gitu loh. Jangan langsung down ketika kamu diberikan statement seperti itu. Sebenarnya orang tua itu tidak marah ketika kamu jalankan bisnis ini teman-teman. Karena posisi mereka sebenarnya tidak paham. Jadi kamu yang harus memahamkan mereka dengan apa? Tindakan dan hasil. Bukti yang akan bermain. Jadi usahakan teman-teman semua, jika Anda ingin bisnis ini berkembang, Anda harus ikuti seluruh jaringan Anda, seluruh arahan leader-leader Anda, trust to leader, dan lakukan secara maksimal. Jangan pernah menunda, jangan pernah terlalu banyak mengamati, apalagi menganalisa. Ingat, bisnis ini adalah bisnis kasat mata. Bisnis yang harus cepat ada bukti. Kenapa demikian teman-teman? Karena lingkungan Anda sedang menunggu bukti. Biar mereka juga bisa yakin dan tertarik serta ikut bergabung dengan teman-teman semua. Jadi, ketika Anda bergabung di bisnis ini, pasti, ingat kata-kata saya, pasti akan ada orang negatif di lingkungan Anda. Cara menanggapi orang tersebut, jangan berdebat. Anda orang yang paling paham serta Anda orang yang paling yakin. Cara Anda membuat orang tersebut akan percaya dengan Anda adalah dengan memberikan sebuah bukti. Jadi teman-teman semua, tugas Anda adalah belajar. Tugas Anda di awal belajar. Setiap ada training wajib belajar. Setiap ada home sharing wajib belajar. Setiap ada kegiatan tentang belajar, jangan pernah alfa. Ingat, bisnis ini adalah jantungnya di pertemuan. Jika Anda malas ikut pertemuan, maka niscaya Anda akan lama sukses, bahkan Anda akan gagal. Kenapa teman-teman? Karena bisnis ini adalah bisnis pertemuan. Bisnis menyalurkan keyakinan, bisnis menyalurkan ilmu. Jadi usahakan Anda harus selalu belajar. Ya, jadi itu poin penting. Ketika Anda menjalankan bisnis ini, pasti ada orang negatif. Jadi buat Anda member-member baru, jangan khawatir, jangan kaget ketika orang negatif sama Anda.
Karena orang tersebut tidak paham. Ingat kata-kata saya selalu ulang-ulangi, mereka tidak salah. Yang harus teman-teman lakukan adalah jangan berdebat, berikanlah bukti. Bahkan kalau Anda sudah benar-benar yakin kalau MS ini luar biasa, justru Anda bisa prospek orang tua Anda nanti bersama leader-leader Anda. Jadi kalau Anda mau prospek orang sekitar Anda, pasti Anda akan ditolak. Kenapa? Karena Anda belum punya power, belum punya kekuatan untuk memprospek mereka, untuk menjelaskan mereka, apalagi mau meyakinkan mereka. Anda nggak punya power, teman-teman. Jadi tugas Anda, mintalah pertolongan, mintalah pendampingan untuk bagaimana teman-teman bisa dimaksimalkan bisnis ini. Harus ada pendampingan. Harus Anda minta pertolongan ke leader Anda untuk didampingi. Nah, kenapa kebanyakan member dilarang orang tuanya? Bukan dilarang, teman-teman. Mereka khawatir. Mereka itu khawatir dengan Anda. Mereka itu tidak paham. Jadi kalau mau Anda memang betul-betul disupport, Anda tinggal bawa leadernya ke sana. Bawa tim leadernya, bawa foundernya, bawa tim leader untuk ketemu dengan orang tua Anda. Bahkan kalau orang tua Anda itu memang respect dan paham serta yakin, maka yang terjadi orang tua Anda ngomong gini, ya udah kalau memang seperti itu, daripada kamu pergi terus ke sana kemari tidak jelas, mending kamu buat pertemuan aja di rumah. Nanti ibu support, nanti ibu siapkan ini, siapkan itu dan lain-lain. Kalau Anda sudah punya orang tua seperti itu, percaya sama saya teman-teman, tingkat keyakinan Anda pasti makin besar. Karena Anda sudah punya dukungan. Tapi di sini lagi-lagi saya katakan, bisnis ini adalah bisnis pembuktian, bisnis kasat mata. Jadi kalau Anda sudah menjalankan beberapa bulan, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, Anda tidak dapat hasil, maka tolong tanyakan sama diri Anda, apakah Anda itu mendengarkan arahan atau enggak. Karena kalau misalkan Anda ngomong saya tidak dapat hasil, buktinya yang lain kok dapat hasil. Iya kan? Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, teman-teman. Jangan menuntut hasil tapi Anda tidak mau melakukan secara maksimal, secara konsisten gitu loh. Jadi usahakan Anda benar-benar lakukan semaksimal mungkin. Lakukan, kerjakan secara maksimal. Ya, karena sebenarnya teman-teman, lingkungan Anda ini sedang menunggu bukti. Ya, sedang menunggu bukti. Om Anda, tante Anda, sepupu, ibu bapak Anda sedang menunggu bukti. Jika Anda sudah bisa memberikan bukti, tidak usah terlalu jauh teman-teman. Anda berikan aja uang sama orang tua Anda, tidak usah terlalu banyak. Misal bonus Anda cair 500.000, Anda berikan 300.000 atau 400.000, 100.000 Anda pakai untuk operasional Anda berproses. Itu udah membuat orang tua yakin. Kenapa demikian? Karena mereka sudah melihat hasil gitu. Orang tua sudah merasakan hasil. Jadi ingat, poinnya jangan pernah negatif dengan arahan, jangan pernah negatif dengan statement orang di luar sana teman-teman. Kenapa? Karena mereka punya hak untuk berpikir, punya hak untuk berstatement, dan punya hak untuk memberikan kamu arahan. Apalagi Anda sebagai anak atau sebagai om Anda memberikan arahan dan lain-lain. Ingat, mereka tidak salah. Yang harus teman-teman pahami, mereka itu tidak paham. Ya, jadi yang perlu teman-teman pahami di sini, Anda jangan kaget ketika menemukan hal-hal seperti itu. Karena memang pasti akan menemukan hal-hal seperti itu. Orang negatif lah, Anda dimarahi lah Anda, dan lain-lain. Ingat, selalu saya katakan ilustrasi seperti ini teman-teman. Kalau misalkan saya tanya, di luaran sana banyak gak orang pacaran? Pasti jelas banyak. Ya, sudah jelas-jelas pacaran itu dilarang sama orang tua, bahkan dilarang sama agama. Tapi banyak yang melakukan hal itu teman-teman semua. Itu aja. Kalau teman-teman bisa manfaatkan cara berpikir Anda, analogi sederhana itu aja teman-teman. Kalau misalkan pacaran itu dilarang, kenapa dilakukan? Anda pun melakukan secara sembunyi-sembunyi. Anda sudah tahu itu adalah hal negatif. Namun pertanyaannya, Anda hal negatif aja berani menyembunyikan kebohongan-kebohongan itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu loh. Namun yang saya mau sampaikan sama teman-teman semua, ini bisnis yang Anda rintis, bisnis yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang positif. Sesuatu yang membuat Anda bisa berubah secara finansial, secara mental, dan secara karakter. Masa Anda tidak berani untuk melakukan sembunyi-sembunyi? Kalaupun Anda harus berbohong dengan hal positif, ini
tidak akan membuat Anda jalannya tersesat teman-teman. Karena ini ada visi misi ke depan untuk membuat teman-teman menjadi sukses gitu loh. Artinya apa? Kalau Anda hal negatif aja bisa menyembunyikan, kenapa hal positif tidak Anda sembunyikan? Ya. Tapi yang saya mau sampaikan sama teman-teman semua, bahwa ketika Anda menyembunyikan hal positif ini, Anda sedang diburu dengan waktu. Jadi waktu ini harus Anda benar-benar maksimalkan. Kapan Anda waktunya untuk jujur sama orang tua Anda kalau misalkan Anda dilarang? Ketika Anda sudah merasakan hasil. Anda sudah mendapatkan bonus. Anda sudah memperlihatkan sebuah hasil yang bisa Anda berikan kepada kedua orang tua Anda. Lagi-lagi saya katakan orang tua tidak menuntut hasil besar. Tapi orang tua hanya mau melihat bukti dari usaha anak-anak dalam berjuang. Ya, maka audio ini sangat penting Anda dengarkan setiap hari, Anda share ke seluruh jaringan Anda pelajari secara baik-baik agar Anda juga punya tameng, punya bekal, punya senjata, bahkan punya peluru. Kenapa ini sangat penting teman-teman semua? Karena ini adalah ilmu yang sering kita gunakan dalam berproses. Dan ini adalah sesuatu yang sering terjadi di bisnis jaringan multilevel marketing. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan, harus benar-benar ditelaah baik-baik bahwa ketika menjalankan bisnis ini pasti ada hambatan, tantangan, dan rintangan. Hambatan, tantangan, rintangan itu di awal bukan orang jauh, orang tua, bahkan keluarga yang tidak mensupport Anda. Sebenarnya mereka tidak salah. Lagi-lagi saya bilang semua orang punya hak untuk berpikir, semua orang punya hak untuk berstatement, dan semua orang punya hak untuk mengerahkan. Jadi lagi-lagi saya katakan jangan pernah takut dalam bertindak. Kenapa? Karena Anda sudah tepat melakukan bisnis atau menjalankan bisnis ini agar masa depan Anda lebih terarah, agar harapan ke depan Anda bisa Anda segera capai. Ingat, jangan pernah menunda, jangan pernah takut dengan keadaan karena keadaan bisa diubah. Lagi-lagi saya katakan, ketika teman-teman berproses jangan pernah takut karena hambatan, tantangan, dan rintangan itu cuma sementara. Kesuksesan yang besar sedang menanti Anda ketika Anda sudah benar-benar melakukan secara konsisten dan melakukan secara maksimal. Jadi teman-teman, ketika Anda mendapatkan hal negatif dalam membangun bisnis ini, usaha ini, jangan pernah takut, jangan kaget. Karena di video ini, di audio ini Anda sudah disediakan bekal. Anda sudah disediakan senjata, bahkan pelurunya. Ya teman-teman, semoga audio ini atau video ini bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menjadi sebuah pembekalan dan menjadi tameng, peluru, serta senjata Anda dalam menjalankan bisnis MSI. Jadi teman-teman ingat, jangan pernah menunda. Kebohongan Anda yang negatif Anda bisa tutupi. Kalau hal positif pasti bisa lebih Anda tutupi. Ingat, Anda sedang berlomba-lomba dengan ajal dan kesuksesan. Jadi selalu saya katakan bahwa jangan pernah menunda karena waktu tidak akan pernah mundur. Waktu akan maju terus. Kesuksesan berlomba-lomba dengan ajal, kematian orang tua, dan kematian Anda sendiri. Jadi kita tidak pernah tahu sukses duluan datang atau ajal duluan datang. Ya, intinya sekarang teman-teman, semoga dengan audio ini Anda sudah bisa benar-benar memanfaatkan cara berpikir Anda. Anda tidak menyalahkan orang, Anda tidak menyalahkan siapapun karena sebenarnya mereka tidak salah. Mereka hanya butuh penjelasan, mereka hanya butuh pembuktian. Dan bisnis ini adalah bisnis kasat mata, bisnis pembuktian. Anda wajib memberikan bukti secara cepat. Kalau Anda mau membuat orang sekitar Anda percaya dengan Anda harus memberikan bukti secara cepat. Apalagi dengan new era baru ini, Anda bisa memaksimalkan pembuktian dengan cara cepat. Kunci bisnis ini agar Anda bisa sukses yaitu PSN 100% dan trust to leader. Jangan pernah sok tahu. Jangan pernah sok tahu. Dengarkan seluruh arahan leader Anda. Setiap ada training harus ikut. Setiap ada home sharing harus ikut. Setiap home prospect jangan pernah alpha.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman semua bisa sukses spektakuler di bisnis PT Mahkota Sukses Indonesia. Salam sukses tanpa batas. Salam Trive Network, dahsyat hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.